saksi, melihat dia tidak. Nah, jadi syahadat pertama saja sudah, jaga istilah orang Banjar, syahadat pertama, saringan pertama sudah lost, sudah belum menyaksikan Allah, belum mengenal Allah. Ini cuma Islam secara KTP. Jangan harap sholatnya diterima, jangan harap wudunya diterima. Nah, masuk Islam pertama saja cuma KTP, bapaknya Islam, kakeknya Islam, ikut Islam, tapi Anda tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyaksikan. Maka ini bisa dipertanyakan. Bagaimana amal ibadah yang lain bisa diterima, wudu bisa diterima, sedangkan engkau belum menyaksikan Allah. Jadi bertuhan dulu, kenal dengan Tuhanmu dulu. Nah, setelah kenal Tuhanmu, menyaksikan Tuhanmu, barulah engkau mengikutinya. Kalau engkau tak kenal dengan Tuhanmu, apa yang kau ikuti? Nah, misalnya jawabannya ada surat-surat firman-firman Tuhan, ya benar. Itu yang tertulis. Biar ini nak ngobrol. Tapi alangkah indahnya bertuhan tadi, kita berjumpa, melihat langsung dengan Tuhan. Engkau kenal langsung dengan Tuhanmu. Kan enak bisa berjumpa dengan raja tadi, tidak membaca undang-undangnya yang ditempelnya di dinding, di buku-bukukannya tadi, tetapi engkau berjumpa langsung dengan sang raja. Engkau menyaksikan langsung, oh ini wujud sang raja, oh begini sang raja. Barulah engkau benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Kalau selama ini engkau cuma tahu di buku, kata ujar kata orang. Nah, ujar itu bisa, kata peribahasa orang Banjar itu ujar. Kata guruku, kata ustadz begini, kata kitab begini, itu kata kitab. Engkau menyaksikan sendiri tidak? Nah, kalau engkau tak menyaksikan sendiri, berarti engkau menyaksikan di buku, menyaksikan di kitab, menyaksikan kata gurumu, bukan engkau sendiri yang menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, kata guruku raja begini, kata buku raja begini, itu kata buku. Katamu bagaimana? Bisakah engkau bertanggung jawab kesaksianmu sendiri? Katamu begini raja. Itu artinya kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri tentang kesaksian kita sendiri. Nah, kalau kita bersaksi tapi saksinya di buku, saksinya orang lain, itu bukan saksi namanya. Nah, itu membantu kesaksian aja tuh. Artinya engkau belum melihat berani jadi saksi. Makanya sumpah-sumpah lagi. Naik saksi aku. Nah, ini jahil manusia. Manusia seperti inilah yang jahil, yang membodohi dirinya sendiri. Boro-boro ngajak orang syariah, ngajak orang zikirah, ngajak orang puasa dan lain sebagainya, bagus. Tapi dirimu sendiri belum mengenal akan Tuhan, belum menyaksikan Tuhanmu sendiri. Lalu engkau bawa kemana jemaah ini? Memang di timur, di barat milik Allah. Tapi kalau engkau tak kenal Allah, tak kenal raja, nah misalnya di warung kopi, enak di warung kopi, tapi tak mengenal raja, nah kan susah juga manusia. Jadi semuanya berurutan. Jadi kalau syahadatnya batal, maka wudu pun batal. Apalagi sholatnya, buru-buru sholatnya. Apalagi naik haji, nah habisi uang, habisi tenaga, buang-buang duit. Kau tak kenal Allah. Di dunia saja engkau tak berjumpa Allah, apalagi dalam kubur. Gelap gulita. Di dunia yang terang ini saja engkau bisa bertanya, tak mau bertanya, sesat di jalan. Apalagi dalam kubur, siapa yang ditanya? Cacing, ular yang ditanya, siapa? Siapa yang ditanya lagi? Kalau dalam kubur, nah di dunia nih, di dunia yang di alam terang ini, malu bertanya maka sesat di jalan. Artinya, begitulah fitrah manusia tadi. Nah,
kadang-kadang manusia banyak keinginannya. Kadang-kadang nuntut ilmu, marifat, dan lain sebagainya. Tadi, matinya hendak lenyap, hendak hilang. Itu bukan tujuan, itu namanya dunia. Dunia adalah selain daripada Allah, gugur. Kan niatmu untuk hal seperti itu tadi. Katanya supaya mati tidak busuk, itu bukan tujuan. Itu tujuan adalah hawa nafsu namanya. Tujuanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Luruskan dirimu hanya kepada Allah. Jangan dibelok-belokkan, hendak mati lenyap lah, hendak mati hilang lah. Maka jadi tuyul. Maka jadi kuntilanak mati. Orang kembali kepada Allah. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Kenali dulu Allahnya. Yang kau tuju itu hanyalah Allah. Nah, berzikir pun sama. Engkau tarikat ini, tanya tarikat itu. Macam-macam tarikat engkau pertanyakan. Engkau sudah kenal Allah, kau belum enggak? Engkau sudah berzikir-zikir mengingat Allah. Kau dirimu saja tak akan kenal dengan Tuhanmu. Apa gunanya engkau menyebut Allah? Apa gunanya? Orang bertarikat itu pertama diajarkan dulu mengenal Allah, baru bertarikat. Baru bertarikat dengan Allah. Hendak bertarikat, hendak terikat hidup mati dengan Allah, tak mengenal Allah. Apa yang kau ikat? Mendingan ikat di batang sawit. Nah, mendingan hidupmu terikat di batang sawit. Ini batang sawitnya, ikatkan hidup matimu, jahir batinmu, ikatkan dengan pohon sawit. Kalau bertarikat-tarikat tak mengenal Allah, kalau cuma geleng-geleng, jikir-jikir, oh anak kecil pun bisa. Apa yang dia ingat? Apa yang disebut? Orang bertarikat itu orang yang mengenal Allah dulu, baru bertarikat. Terikat hidup matinya dengan Allah. Dia tidak bisa jalan tanpa Allah, dia tidak bisa makan tanpa Allah. Hidup matinya bersama Allah, terikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bertarikat itu jadi hamba yang sebenar-benar. Bagaimana kita jadi hamba? Hamba yang benar adalah hamba yang mengenal akan Tuhannya. Laksana seorang pelayan raja mengenal rajanya. Engkau ngaku-ngaku pelayan, ngaku-ngaku hamba, mana rajamu yang kau taati selama ini? Nah, orang jadi pelayan tuh tahu yang dilayaninya siapa. Jadi pelayan, jadi hambanya Allah. Jadi abdinya Allah, dia tahu yang dia sembah, dia tahu yang dia puji. Ini ngaku-ngaku hamba. Tak kenal dengan Tuan Raja. Hamba apa? Hamba tar, kata orang Banjar. Hamba tar itu apa? Bulat. Di luarnya bagus, di dalamnya busuk. Tak ada guna buat. Tak bisa dimakan. Barang. Gimana? Nurudin? Ini ceramah oleh Abi Sakit, jadi mungkin udah ini nih. Kelamaan sakit, kelamaan di tempat tidur. Banyak di tempat tidur. Kadang-kadang tamu pun menghadapi tamu sambil pusing-pusing, sambil tidur-tidur, ya berbaring-baring, tidak bisa terima tamu lama, paling 1 jam, 2 jam. Janganlah karena kebodohan kita, kejahilan kita menutup mata hati kita tadi. Jangan sampai menutup mata hati kita. Membutakan karena egois kita. Karena keegoan kita tadi. Apa keegoan kita tadi? Merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Tak mau mengenal dirimu. Dari mana dirimu berasal. Tak mau mengenal Tuhanmu. Maunya nyembah aja. Tapi tak mau mengenali sang raja. Susah juga manusia. Katanya aku nih pelayanmu. Aku nih hambamu. Tapi melihat sang raja saja tidak pernah. Apa yang dia layani? Itu hawa nafsunya sendiri yang dia layani.
tak tahu dengan Tuan Raja apa yang dia layani. Menyapu, membangun rumah Tuan Raja. Cuma kata Tuan Raja, orang ini rajin. Nah, cuma masalahnya apa? Mengharap. Nah, memberi 1.000, mengharap 1.000.000. Nah, sholat 1 hari, ngarap surga. Waduh, ya Tuan Raja ini. Nah, katanya mengharap ikhlas, pahala. Inni wajhatu lillazi fataras samawati wal ardh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bukankah sholatmu sudah kau serahkan kepada Allah? Kenapa ditagih lagi? Ya Allah, terimalah sholatku. Terimalah amal ibadahku. Wah, ini kurang ajar manusia. Sudah diserahkan, diambil lagi. Kalau orang Banjar nih, buruk situan. Kata orang Banjar, tahu orang Banjar? Buruk situan. Harta yang sudah diberi, diambil lagi. Padahal titipan Allah. Tahu dirinya titipan Allah. Ketika dia beramal, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Menangis sambil berdoa, nangis. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah seluruh amal ibadah. Wah, ini orang ini pintarkah, bodohkah? Ketika baca doa iftitah, amalnya sudah diserahkan kepada Allah, tapi ditagih lagi, minta diterima lagi amal ibadahnya. Ini orang ikhlaskah bekerja? Tidakkah, kata Tuan Raja? Aduh, kata Tuan Raja, bagaimana orang ini? Rajin-rajin sholat, cuma bila berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Minta panjangkan umur lagi, minta luaskan rezeki lagi, mana ada ikhlasnya? Orang semacam ini ya manis di muka, pahit di belakang. Kata Tuan Raja ini, amal ibadah, ngaku-ngaku amal ibadah, tapi mana ada ikhlasnya? Mulutnya yang ngata ikhlas, tapi mengharap, ya Allah, luaskanlah rezekiku. Ngatur-ngatur dengan Tuan Raja. Apakah kita pantas sebagai hamba ngatur Tuan Raja? Ya Tuan Raja, luaskan rezekiku. Terimalah amalku. Engkau cuma bekerja cuma sedikit beramal. Mengharap surgaku, kata Tuan Raja. Waduh, ini manusia. Malah ditagih-tagih lagi. Sudah amal ibadah sudah diserahkan. Hidup sudah diserahkan. Hidupku kuserahkan kepadamu, matiku kuserahkan kepadamu. Mati pingin lagi, ya Allah, aku hendak mati dengan husnul khatimah. Doa lagi macam-macam. Ada ikhlas lagi, hidup mati pun tak ikhlas. Bagaimana sholat ini bisa benar? Ini sholat bohongan kah, benaran kah? Baca doa kita sering malah nyaring-nyaring lagi mertuan dengar. Nah, jadi kalau sudah diserahkan, jangan lagi mengharap-harap. Kalau sudah hidupmu diserahkan, mau apa lagi? Diambil lagi dengan Tuhanmu. Matimu diserahkan, bagaimanapun keadaan kematian, sudah menerima. Minta lagi, ya Allah, ya Allah. Nah, gimana? Kita panjangkan umur, kita luaskan rezeki. Apakah engkau tak malu dengan Sang Raja? Apakah engkau tak malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kau sembah selama ini? Jidat aja hitam. Cuma jidat yang hitam, dapatnya jidat nih hitam. Bertanda engkau orang yang taat beribadah. Tapi engkau ingkar dengan Allah. Engkau ingkar dengan janjimu. Untung saja doa iftitah itu sunat. Bukan wajib. Seandainya wajib, mau ditaruh di mana muka pun itu. Menyerahkan amal ibadah, minta lagi, ditagih lagi. Hidupmu kuserahkan kepada Allah, ditagih lagi. Ya Allah, panjangkanlah umur. Kalau dijawab Allah sebenarnya dalam doa iftitah itu, hai manusia, tak sadarkah, bukankah engkau tadi menyerahkan hidupmu kepada aku? Kenapa lagi kau minta panjangkan umur? Kenapa lagi kau minta rezeki yang banyak? Kenapa lagi engkau mati hendak dalam keadaan yang enak-enak? Itu kalau Allah menjawab. Tetapi doamu, doa iftitah tadi, karena buta mata hatimu tak melihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatmu tidak berjumpa dengan Allah, maka pekerjaan rutinitas amal ibadahmu dalam sholat itu laksana orang yang bermain-main saja. Artinya sholat yang tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Artinya sholat yang tidak berjumpa Allah.
Kalau kita berjumpa Allah, malulah. Sudah kita serahkan. Berjumpa Allah itu dimulai dengan niat pertama sampai takbiratul Allah. Nampak zat sifat asma apa? Nah, nampak. Pada melihat juga tutup ya kameranya. Minuman dulu nih ya, sambil minum nih apa nih? Lumayan panas. Kalau panas kalau kau pulang dia minum. Langaran diberi orang ikhlas hanya panas ya, dingin kah? Mau apa lagi kita? Kalau nya panas ditiup. Ini sudah diberi orang ngomel-ngomel lagi, sudah kada bikin air, sudah kada ngambil air, sudah kada punya nama, kada bisi batang tubuh, kada bisi perbuatan, kada bisi puasa diberi ngomel-ngomel lagi. Artinya kurang aja rezeki. Kurang terus, kurang. Apa kurang terus? Sudah kada bikin, kada punya nama, diberi nama. Punya nama aja ribut. Nama pemberian Allah kayak apalagi. Diberinya sifat kuasa kayak apalagi. Gimana manusia tadi? Ingkarnya dengan Tuhannya. Coba Anda kalau sudah mengenal Allah, baca doa iftitah, mau ditaruh di mana? Mau sudah diserahkan kepada Sang Raja, hidupku, matiku, sholatku, kuserahkan kepadamu. Mau ditagih lagi, waduh, gak tahu malu manusia ini. Kalau usah dengan Tuhan Raja, dengan mertua saja, mertua di depan mata. Apakah kita tak malu dengan mertua kita? Bikin malu saja manusia tadi ketika sholat tak mengenal Allah. Nagih-nagih lagi. Waalaikumsalam. Jadi kalau sudah berjumpa Sang Halik, berjumpa di depan mata ketika engkau sholat, mau minta apa lagi? Mau minta apa lagi sebenarnya? Kalau hendak minta, mintalah Sang Raja sendiri yang kau minta. Kalau sudah diserahkan seluruhnya tadi, jangan lagi dipinta-pinta. Maka kata Allah, aku akan menjadi kakimu, aku akan jadi matamu, aku akan jadi seluruh batang tubuhmu. Allah berjanji jadi kaki dan tangan. Ketika diri insan tadi sudah berjumpa Allah, dia tunduk, dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan dirinya baik zahir maupun batinnya, dia tunduk. Dia pasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhannya tadi. Barulah Allah akan mengganti kelemahan dirinya tadi, diberi kuasa, diberi kehendak dan lain sebagainya. Allah akan menjadi kaki, jadi tangan, jadi mulutnya. Jadi kalau sudah diserahkan kepada Sang Raja seluruhnya tadi, janganlah ditagih-tagih, maka abdilah. Tugas kita sebagai hamba apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika sudah berjumpa Sang Raja mau apa kira-kira? Pak Yuni kalau sudah Waalaikumsalam. Panggil kerja ini, Pak. Ya, silakan Pak. Hati-hati. Ini baru sehat Pak. Baru hari ini agak lumayan. Jadi bisa duduk lama-lama. Jadi kalau sudah berjumpa Raja itu terserah. Pak. Apakah kita pantas meminta kekayaan Sang Raja? Apa pangkat kita? Kedudukan kita apa? Pangkat kita apa? Kalau sudah bersama Raja, jadilah engkau jadi sang pelayan Sang Raja. Jadi pelayan. Jadi nanti akan timbul perbedaan yang begitu signifikan antara orang yang jadi pelayan Sang Raja dengan yang
pekerja biasa. Artinya orang yang berjumpa sang raja, hidup matinya bersama sang raja, setelah perkenalannya, perjumpaannya, dia tak mau lagi pisah dengan sang raja. Berbeda dengan orang yang tak mengenal sang raja, cuma dia berbakti dengan sang raja, berbeda nanti. Ini akan terjadi perbedaan yang begitu besar. Nah, di mana orang ini tadi, hamba sahaya atau pelayan sang raja, dia hidup mati bersama sang raja. Kemanapun bersama sang raja. Apapun yang dia kerjakan, itu perintah sang raja. Ya, jadi misalnya Pak Yuni tadi jadi pelayan sang raja, bersama sang raja sudah hidup matinya bersama sang raja, karena sudah dia serahkan seluruhnya. Dia hanya abdi dengan sang raja tadi. Ya abdilah apapun. Karena hidup matinya dia tak mikirkan lagi, yang dia pikirkan hanyalah ketaatan kepada sang raja. Di mana dia taat mentaati perintah sang raja, itu selama 24 jam dia taati perintah sang raja. Ke timur, ke barat, yang dia lihat, yang dia bersama adalah sang raja. Tidak ada dinding, tak ada hijab lagi dirinya dengan sang raja. Tugasnya apa? Ya bertakwa. Cuma bertakwa saja. Cuma perbedaannya nanti akan begitu besar. Antara dirinya yang bersama sang raja tadi dengan orang yang belum mengenal sang raja. Hanya orang di luar tadi. Nah, di luar daripada sehingga sana kekuasaannya. Cuma ini penyembah sang raja juga sama. Dengan beberapa keterangan, orang tadi mengikuti aturan-aturan yang tertulis yang telah dikalamkan oleh sang raja tadi. Maka golongan orang ini tadi taat beribadah berdasarkan kalam-kalamnya, berdasarkan catatan-catatan, berdasarkan perintahnya juga sama, berdasarkan perintah. Cuma tak pernah mengenal sang raja. Cuma ya tahulah nih bukunya, aturan undang-undang dan lain sebagainya. Dia tahu. Sedangkan Pak Yuni yang bersama sang raja tadi, undang-undang apa lagi? Ini orangnya di depan. Nah, mau apa lagi? Mau hianat? Di mana naruh muka? Mau minta apa lagi? Mau di mana naruh muka? Orangnya di depan mata. Nah, sudah diserahkan. Sujud dirinya sebenar sujud, menyerahkan seluruhnya. Ya serahkan jahir batinnya kepada sang raja tadi. Nah, ini akan terjadi beda pandangan. Keduanya sama-sama menjalani ketaatan kepada Allah, baik yang menjadi pelayan sang raja tadi menjalani ketaatan. Ini secara langsung, karena dirinya tak ada dinding dan hijab lagi antara dirinya dengan berbeda dengan orang kelompok lain tadi yang belum mengenal Allah. Mereka juga taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masih terdinding, belum bisa berjumpa sama. Keduanya sama-sama taat. Keduanya sama-sama menjalankan perintah. Cuma ada yang kadang-kadang taat, ada yang ingkar, separuh-separuh. Ada yang secara zahir saja, batinnya tidak menyembah kepada sang Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Artinya ibadahnya hanya secara lahirnya, batinnya. Jadi ramailah orang yang kelompok si A ini beramai-ramai membangun rumah istana kekuasaan sang raja. Memuji sang raja, cuma tidak berjumpa dengan sang raja. Sama menjalankan kewajiban. Artinya mereka taat, mereka berlomba-lomba mengingat, memperbanyak ingat kepada sang raja dengan berzikir dan lain sebagainya. Benar cara mereka. Tidak salah. Membaca kalam-kalam Allah benar. Tapi belum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan seorang hamba tadi. Apa mau dikata?
berdiri saja atas perintah raja, duduk atas perintah kehendak raja. Kemana-mana dia bersama sang raja, mau ke kebun, ke pasar, dan lain sebagainya. Dia bersama sang raja. Duduk dan lain sebagainya, kemanapun. Dan dimanapun. Apakah dia perlu lagi mengingat sang raja? Payuninya di depan mata. Apakah bodoh orang ini? Orangnya di depan mata masih disebut, masih diingat. Apakah perlu demikian? Tentunya tak lagi sebut menyebut. Nah, tentunya tak lagi mengingat karena orang ini ingat 100%. Orang di depan mata masa lagi disebut, masa lagi diingat. Kalau sudah di depan mata orang ini tadi, di hadapan kita, apakah masih kita sebut namanya? Apakah keras-kerasnya menyebut atau tak di hati saja kah? Orangnya di depan mata. Orangnya selalu ingat, selalu teringat. Nah, jadi ada yang sekelompok tadi selalu mengingat nyebut namanya. Nah, misalnya nyebut Allah, wajar. Dia menyebut sang raja tadi. Allah. Kalau orang sudah bersama Allah tadi, apa yang disebutnya? Orangnya di depan mata, sang rajanya masih nyebut. Pantas tidak? Orang di depan mata masa disebut lagi apa? Teriak-teriak. Orang mengingat itu lantaran dia lupa. Kalau orang ingat masa? Apalagi yang dia ingat. Orang lupa, wajiblah dia mengingat. Kalau orang ingat, apalagi yang diingatnya. Kan begitu teorinya. Nah, jadi ada teori, ada praktek. Kalau tidak sesuai, tidak sinkron antara teori dan praktek, rusaklah diri kita. Itu kerusakan yang jadi. Jadi pelayan tadi yang melayani kemanapun. Pasar, kata sang raja, ya pasar. Ke kebun, ya ke kebun. Nah, engkau yang ramai-ramai mungkin sibuk bertasbih memuji sang raja. Ya, itu tugasmu juga. Kewajibanmu juga. Itu perintah sang raja. Berbedalah dengan pelayan ini yang hidup hatinya bersama sang raja. Mau apa, mau dikata apa. Kalau raja nyuruh ke kebun, ya ke kebun. Nah, engkau ramai-ramai, pengen ramai-ramai. Siapa yang kau hianati? Nah, engkau mengkhianati sang raja kah? Mengutamakan kehendak yang lain. Nah, ini terjadi perbedaan pandangan. Nah, dia yang asik bersama sang raja, tentunya dia tak menghiraukan yang lain. Dia tak hiraukan yang lain. Dia hanya abdi dan taat kepada sang raja saja. Dia tak memikirkan yang lain. Apapun itu. Dia tak pikirkan. Abdi taat selalu dengan sang raja. Inilah orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya. Jadi para nabi, para rasul Allah, para wali-wali Allah itu mereka benar-benar bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Dengan tidak memandang yang lain. Yang dia taati, yang dia denari adalah sang raja itu sendiri, bukan yang lain. Hingga tidak bercampur lagi amal ibadahnya, tujuannya, itikadnya hanyalah Allah saja tujuan itikadnya. Nah, berbeda dengan sekelompok orang tadi yang belum terbuka dinding hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala karena belum mengenal akan Tuhannya tadi. Karena mengenal Tuhan itu anugerah Allah, bukan hasil perbuatan kita, tapi anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, diberi Allah. Dia anugerahkan Allah pemberian. Karena bagaimanapun juga kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya
siapapun manusia di atas muka bumi, tidak ada yang bisa mengenal Allah. Tidak ada yang bisa mengenal Allah. Jadi kalau jadi pelayan tadi, jadilah pelayan yang benar-benar aktif. Nah, mungkin orang lain akan cemburu melihat pekerjaanmu yang berbeda dengan yang lain, berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, kau disuruh orang rame, sibuk orang berzikir, engkau disuruh sang raja ke kebun bersamanya, apa boleh buat? Apa boleh kata? Sang raja yang ngajakmu. Nah, kalau hantu ya tak usahlah engkau ikuti. Nah, tapi kalau sang raja mau gimana? Kaki-kaki miliknya, puasa-puasanya mau gitulah. Gitulah. Engkau la haula wala quwata illa billah. Kau berjalan bersama sang raja, tidur bersama-sama. Jika engkau memikirkan mencangkul kebunku dan lain sebagainya, tak bisa. Untuk memikirkan amal ibadah untuk dirimu sendiri, tidak bisa ketika bersama sang raja. Yang kau pikirkan hanyalah taat dan takwa kepada sang raja. Ini mencangkul untuk sang raja, tidak bisa lagi itu kehendak dirimu. Kan kehendak diri kita, aku mencangkulkan kebun raja, nanamkan jagung, nanamkan ubi jalar dan lain sebagainya untuk kupersembahkan kepada sang raja. Tidak bisa lagi kehendak kita. Kalau sudah terikat dengan raja, maka apapun yang menjadi perintah sang raja, itulah tugasmu. Itulah kewajibanmu, itulah ketaatanmu. Inilah perbedaan pandangan yang terjadi nanti suatu masa ketika engkau sudah bersama benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa menghindar. Ini pasti terjadi ketika seseorang sudah mengenal Tuhannya, tentu dia asik dan hanya taat dan takwa kepada Tuhannya saja. Dia tak taat dan takut kepada siapapun. Yang dia taati hanyalah Allah saja. Tak bisa lagi hawa nafsunya pingin ini, pingin itu dan lain sebagainya tadi. Nah, untuk mempersembahkan kepada sang raja, mau ninggalkan rajanya depan mata. Sang raja, aku mau ke sana dulu, mau tahlilan dulu untuk memuji engkau. Aku di depan mata, aku bersama dirimu, engkau tinggalkan. Kan lucu jadinya. Orang marifat ini lucu. Lucu jadinya. Orang yang bersama sang raja jadi lucu. Dia bersama sang raja tadi mau meninggalkan sang raja, membelakangi sang raja, kan lucu. Rajanya di depan matanya. Rajanya bersama dirinya. Dia mau mempersembahkan apa? Persembahkan kepada sang raja yang ada. Nah, kepadaku sang raja persembahkan seluruh. Padahal persembahan manusia yang utama itu bukan masalah harta. Bukan masalah harta dan lain sebagainya. Yang kau persembahkan itu bukan berupa materi dan lain sebagainya. Yang abdal itu yang kau persembahkan kepada Allah apa? Tubuh jahir dan batin. Jahir dan batinmu itu lebih utama daripada harta. Itu lebih berharga daripada harta. Itulah yang harus engkau persembahkan kepada sang raja. Bukannya duit, bukannya materi dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi jahir dan batinmu itu yang harus engkau persembahkan kepada sang raja. Itu yang lebih bernilai daripada materi. Nah, jahir dan batinmu. Kadang-kadang cuma batin, jahir kita yang menyembah sujud ke lantai. Tapi batin kita tak pernah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jahirnya yang taat. Batinnya tak pernah taat kepada perintah sang raja. Nah, makanya ketika engkau mengenal sang raja tadi, taatlah jahir dan batinmu. Bukannya jahir saja. Nah, jahir dan batin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikin nas, aku tuh rajamu, hai manusia. Nah, tak kenal dengan raja, maka tak sayang. Nah,
Jangan manusia dijadikan raja, jangan beraja hati, beraja jantung, beraja batang tubuh. Sama saja dengan Firaun. Nah, aku yang menjadi rajamu, wahai manusia. Ilahi, sembahan manusia. Mana Bejab? Kebetulan Bejab berapa hari di sini nih, baru juga santai bisa dengan Bejab. Orang sakit ditemui ya bisa apa? Yang paling berbaring. Ya semuanya semoga sehat. Amin. Sehat tidak sehat ya nikmati saja. Amin. Amin. Gimana Boti, gimana? Ya bah, lagi kerja nih bah, numpang di warung kopi nih. Oh, alhamdulillah. Ini juga baru diri, alhamdulillah bah udah sehat. Juga baru alhamdulillah baru mulai ya peringatan yang sehat. Amin ya Allah. Kangen juga nih bah. Alhamdulillah sama-sama kangen aja. Ini santai dengan Pak Ijab berapa hari Pak Ijab. Saya juga jarang ngobrol. Walaupun satu rumah jarang ngobrol, jadi banyak istirahat lah. Buntutnya Pak Ijab dibawa kah Pak? Bawa buntut. Alhamdulillah. Makan satu kali saja sudah nggak kuat. Oleh orang lagi sakit, ya apapun tadi. Buah juga tak boleh makan, nasi juga sedikit makannya. Mungkin udah 2 sendok lah, makannya 3 sendok makan. Cuma makan ubi-ubian sekarang nih, yang enak rasanya, kayak berjalan, makan pisang rebus, itu ya, daging dan lain sebagainya gitu. Iya, enggak enak juga, nggak tahu. Makan nasi juga sedikit. Mungkin biar kurusan Bauti. Iya Pak. Setelah udah sehat terus Bauti. Cuma kadang-kadang ya disuruh berbaring nggak berbaring kita. Ya terus sebenarnya. Cuma perutnya yang sakit. Kalau kita alhamdulillah sehat aja. Perutnya yang sakit nih, kepala kadang pusing. Nah, batang tubuh sering sakit, ya wajarlah batang tubuh ini. Nah, kalau pemiliknya ya santai-santai lah, tapi ya batang tubuhnya sakit, mau gimana, nggak bisa apa-apa juga. Jadi kalau rakyatnya ini sakit, nah, sang raja pun susah juga nih ngatur kerajaan. Kalau rakyat ini pada sakit semua, gimana? Jadi raja pun ya terbatas juga kegiatannya. Nah, ya itulah sang raja masih memberi kesempatan kepada jahirnya ini, kepada batang tubuhnya, kepada dirinya ini tadi. Ya. Kenapa jawab banyak diam, nggak ada bertanya aja. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Tanyalah, mumpung ada ulun di sini. Pasti duduk. Halo, Oke, Assalamualaikum. Ini ada Pak Oke. Apa? Ya. 2 hari 2 malam baru nyampe dari Brau ke sini. Oh iya. Baru hari ini juga bisa. Alhamdulillah lah Pak Ijab sudah sampai. Pak Yuni. Nggih. Siap. Apa yang mau ditanyakan? Ya, lanjut aja. Oh. Asal jangan mudah tersinggung saja. Kalau tersinggung, pada dapat apa-apa nanti. Tersinggung Melon. Kalau tersinggung pada dapat apa-apa nanti. Nah, ini kejap. Efeknya dibuang sudah. Nah, jadi kalau nonton Marifat, kalau yang mudah tersinggung, kalau bisa pada dapat apa-apa nanti.
Nanti dapat capek lah. dapat amarah aja nanti. Cuma dapat amarah aja, nanti amarah yang menghantui diri kita. Biasa ibu-ibu banyak yang mau bertanya nih Pak. Ibu-ibu, Bu Desi, dari mana Bu Desi? Mikrofonnya dibuka. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Dari Pegatan Ulun. Oh, Pegatan. Sapro, kerja nggak Sapro? Itu anaknya Pak Jondel. Oh, Iya Pak. Mana dia? Oh, nggak kalau di bapak ada. Adiknya Tommy berarti ya? Pak Jondel. kakaknya Tommy. Kakaknya Tommy. Oh. Silakan Abang Nain bertanya ya. Ini Atar ini dari mana nih baru kulihatnya? Pak Atar. Ini Pak. Iya. Bang Eja, ditanyakan Bang Eja. Mikrofonnya tuh Pak Atar. Dari mana Pak Atar? Silakan Bang Naim bertanya dulu. Mikrofonnya Pak Atar. Yo, apa yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Aku ada Bang Ijab di sana nah. Pak Atar nih dari mana? Sana lah. Mungkin. Ayo. Mikrofonnya Pak Nyaman Atar. Bang Ijab menanyakan. Pak Yuni silakan. Jawabkan Bang Ijab. Pak Yuni bertanya, Pak Yuni silakan. Yang belum ke rumah Abah silakan tanya. Bentar. Bentar yang lain. Pak Atar. Mikrofonnya Pak. Kan mikrofon. Yang tidak bertanya, tolong matikan mikrofonnya. Yang bertanya dibuka mikrofonnya. Itu Pak Atar itu udah tahu. Nah, mikrofonnya mati tuh Pak. Nyalakan dulu. Kita pindah ke Mas Pici. Apa kabar? Terbalik tuh Pak. Foto sampean. Di mana posisi ini Pak? Mas? Sedang di rapat, jadi nggak bisa bersuara. Maklum. Pak Atar, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Ulun dari Banjarmasin. Alalak. Oh, Alalak. Banyak anak Banjarmasin itu. Pak. Nggih. Ada yang mau ditanyakan kah? Ulun hendak mengamalkan ijazah yang dari Datu Habib Jain itu, lawan guru yang Allahumma sholli ala Muhammad itu. Ulun dari Kapuas, Pai. Ulangi Pak Atar, ulangi Pak. Ulun hendak lawan guru, ulun hendak mengamalkan selawat yang dari Datu Habib Zain yang Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya? Maksudnya Pak Atar? Kada ulun anu banarai apa to ulun ada bujur lah ulun nih selawat yang dari Datu ulun kan ada mendengar ceramah di YouTube dari yang tentang salawat oleh guru. Jadi ada selawat dari Datu Habib yang Allahumma sholli ala Muhammad gitu Pak. Itu apa tuh kayak apa tuh?
Sebenarnya salawat itu bacanya Allahu ma sholli allahu Sayyidina Muhammad. Allahu ma sholli allahu Sayyidina Muhammad. Allahu ma sholli allahu Sayyidina Muhammad. Oh, ini terima kasih guru. Ulun izin mengamalkan. Ya. Jadi dipahamilah itu Allahu ma sholli allahu Sayyidina Muhammad. Tiga kata ya, Bro. Iya. Ya, terima kasih banyak, Bro. Iya. Oh, Biltu. Pak Atar, mic-nya dimatikan dulu ya. Tadi siapa ada ya orang Anyar tadi siapa tuh? Yang di Pulau Sawit tadi siapa tuh? Ya, ini baru malah. Udah keluar mungkin. Udah keluar. Ini aja ada dua orang sih, Pantil sama keluar udah bisa masuk. Sinyalnya mungkin. Sinyalnya susah. Oh, Anwar Jatim keluar ini. Lelet juga. Lagi di Gudang gimana? lagi di gudang. Salwa Sadah nih siapa? Anu Pak. Mana? Oh iya. Royan. Oh, dari Sadah. Oh, Maya itu. Bu Julia Putri. Lawas tadi PJP itu kalau direkam loh sebenarnya. Assalamualaikum Bu. Bu Julia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana sampai kayak gitu? Dari Kota Baru. Oh, Kota Baru. Percaya ada yang ditakunakan nggak? Ada ngalakan aja lah. Oh, enggak. Alhamdulillah. Mumpung apa, mana lah? Hanya aja bisa, Abah, Gomet. Awas. Ya. Ini yang 3 serangkai ini dari muncul-muncul ya. Pak Rustam, Pak Haji Amin. Ya, sana di. Saran Mas Adi. Ayo silakan bertanya yang lain. Nggak ada mungkin lah. Silaturahmi aja. Ya. Bang lagi. Lu numpat mendengar aja. Silaturahmi. Apa ada nama mendengarkan seberataan? Ulun numpat menagukakan aja Bang Ijabai. Siap. Banyak istirahat juga masih lagi. Itu Sudah ada anak baru kemarin. Piki. Umili ditetakin 3. Unggal butingan, takukidin. Halo Bah, itu ada Piki bertanya Bah di chat. Sudah kalau Abang Ijat tagok. Memahami aja. Ada 4 penaguk. Bertanya apa aja? Siapa? Di chat bertanya. Itu di chat ada. Piki. Assalamualaikum Abang. Mohon izin, mohon maaf tanya, boleh berbagi pengalaman ketika Abang sakit kemarin dari segi hakikat manfaatnya. Matur nuwun, terima kasih. Jadi Bang Piki ini bertanya tentang perjalanan rohani ketika sakit kemarin dari segi hakikat marifat.
Nah, jadi sebenarnya tak ada yang istimewa dari sakit dan tidak sakit, sama saja. Yang sakit atau tidak sakit, yang sakit itu jahir ya tadi. Yang sakit itu batang tubuhku, bukan aku. Nah, yang sakit itu adalah wujud diriku dan bukan aku. Itu secara ma'rifatnya tadi. Kalau secara lahiriah yang dinamakan hamba tentunya mengalami yang namanya sakit, itu sudah fitrahnya tadi. Nah, yang namanya sudah letih, lelah, dan lain sebagainya. Jadi hamba sebenarnya hamba tadi siapa? Itulah diri jahir yang bernama Muhammad tadi, itu sering sakit, sering lelah, sering letih, lesu, dan lain sebagainya. Dan berbagai penyakit yang diderita oleh si batang tubuh tadi. Laksana sebuah mobil karena dipakai tiap hari, tidak terawat, tidak terurus, maka otomatis onderdil mobil tadi ada yang rusak, ada yang berkarat. Nah, sehingga menyebabkan si mobil ini dinyatakan sakit. Istilah sakit itu mobil ini mogok tidak seperti biasanya. Tidak bisa jalan seperti normal pada sedia kalanya. Tidak bisa jalan jauh. Tapi belum mengalami kematian. Cuma sakit mobilnya. Nah, kalau mati itu sudah mobilnya get out sudah. STNK-nya sudah mati. STNK itu sudah mati, sudah izinnya itu sudah mati, habis semua tuh. Sudah jadi bangkai lah, terkubur. Nah, ini sudah mati. Berbeda kalau mobil masih sakit. Mobil sakit tadi masih bisa dirawat. Siapa yang merawat? Tentunya yang merawat adalah pemilik sang mobil atau pemilik sang diri. Itulah Malikin Nas, itulah raja manusia yang mengurus dirinya, yang mengurus batang tubuh. Nah, itu sopir yang mengurus batang tubuhnya. Dia masukkan ke bengkel, masuk suntik, makan obat, dan lain sebagainya tadi. Supaya mobil ini sehat kembali tadi. Nah, tapi kesehatan itu melalui proses, ada prosesnya tadi. Proses penyembuhan dan lain sebagainya tadi. Tetapi kalau pemilik mobil tidak sakit, nah yang sakit itu mobil. Nah, diri inilah yang mengalami sakit. Diri inilah yang mengalami kematian. Tetapi pemilik diri tetap sehat, tetap bugar. Yang pusing itu kepalanya. Yang mual itu perutnya. Tapi pemiliknya tidak pusing, tidak sakit, laksana mobil tadi. Cuma untuk berjalan, karena mobilnya rusak, mungkin jalannya agak sendat-sendat, tidak bisa duduk lama. Tapi kalau pemilik mobilnya masih tidak ada apa-apa, tidak sakit, tidak lelah, dan lain sebagainya tadi. Hanya mobilnya yang mengalami sakit. Nah, ini harus diobati dulu. Dipelihara dulu, dirawat dulu, pemulihan dulu, mungkin butuh proses yang panjang. Nah, jadi sudah fitrahnya lah jahir manusia, si hamba atau diri Muhammad ini sakit, lelah, letih, sudah fitrahnya, sudah keadaan dirinya seperti itu tadi. Nah, sampai dia kembali kepada asal kejadian dirinya. Jadi sudah fitrahnya mengalami sakit dan lain sebagainya. Nah, cuma pemilik diri tidak sakit, tidak letih, tidak lesu, tidak mengalami namanya sakit. Yang mengalami sakit adalah diri tadi. Kullu nafsin ja'atul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Yang mengalami rasa sakit adalah diri tadi.
adalah jahir. Ya, jadi kalau kita pandang sakit itu semuanya datang daripada Allah. Sehat pun datang daripada Allah juga, sama, keduanya datang daripada Allah. Baik sakit kah, baik kita sehat kah, semuanya kita pandang, semuanya berasal daripada Allah. Semuanya harus kita jalani, semuanya harus kita lewati. Kedua-duanya datang daripada Allah. Baik itu sakit maupun sehat, itu datang daripada Allah. Laksana alam semesta, diri ini ada mengalami yang namanya hujan. Tak setiap hari, tak setiap waktu, nah, hari tadi hujan terus tidak. Pasti akan mengalami namanya panas. Nah, ada musim hujan, ada musim panas yang dilalui. Nah, tak setiap hari hujan, ada hari panas. Tapi bila panas terus, nunggu datangnya waktu musim hujan, sama. Diri sehat, nunggu sakit. Diri sakit, nunggu sembuh. Nah, sembuhnya kapan? Nah, ketika terakhir sakaratul maut, sembuh juga. Jadi orang tidak membawa penyakitnya ke akhirat, tidak. Penyakit itu ketika hidup di dunia saja dia sakit. Nah, ketika sudah kembali kepada Allah, ditinggallah semua. Jadi yang namanya dunia itu adalah selain daripada Allah. Baik itu sehat atau sakit, semuanya datang daripada Allah dan bukan Allah dan bukan tujuan kita. Dan lewati saja masa itu tadi, masa sakit, masa sehat, kita harus melewati. Jangan pernah jauh dan ingkar daripada Allah. Jadi laksana jalan yang namanya sakit itu jalan terjaya. Jadi lewati saja hari-hari sakit, hari-hari sehat tadi. Semuanya akan kita lewati. Jadi yang orang sakit, siap-siap dia akan sehat. Yang sehat, siap-siap dia akan sakit. Semuanya harus dilewati. Nah, janganlah kita terikat di sana tadi. Maka hendaklah kita terikat hanya kepada Allah. Allah yang mengatur dan memelihara. Yang berikan obat, Allah. Yang ngasih makan minum, Allah. Siapa yang dikasih makan minum? Ialah hambanya. Ialah pelayan. Ialah abdinya, kekasihnya, hambanya tadi yang dia sayang. Dia kasih makan obat. Yang ngasih makan obat siapa? Itulah Sang Raja. Itulah Allah yang ngasih makan minum pada diri kita. Nah, jadi semua orang akan mengalami yang namanya sakit tadi. Nah, tidak satu orang pun. Ya, bila orang tadi sehat, dia akan mengalami namanya sakit. Walaupun sebentar ya sakit juga. Nah, cuma macam-macam lah jenis penyakit yang diderita, yang dibawa oleh mobil tadi. Nah, ada atapnya duluan, ada yang spionnya duluan rusak. Semuanya tadi. Nah, tergantung perawatan mobilnya. Nah, fitrahnya sudah tadi. Ada ring pistonnya yang duluan rusak. Nah, macam-macam lah dirinya tadi. Ada mobil tua, cuma mesinnya masih bagus, ya alhamdulillah juga. Apa itu? Panas. Nah, jadi apapun yang terjadi dengan diri kita lewati saja. Dalam keadaan sakit kah, keadaan sehat kah, semuanya sebenarnya sama. Semuanya adalah rasa yang diberikan oleh Allah.
Nah, semuanya adalah rasa sakit, rasa sedih, rasa senang. Kita hendaklah fokus kepada pemilik rasa tadi. Nah, bukan ujian sebenarnya. Cuma sudah fitrah yang harus dilalui. Ketika mobil sering dipakai terus, kita lupa untuk mengistirahatkan, ganti oli dan lain sebagainya. Kita servis jarang, maka mobil ini akan mengalami kerusakan yang begitu cepat dibanding dengan yang lain. Itu sudah fitrahnya. Mobil yang kurang terawat karena banyak begadang, karena angin malam, karena hujan panas, ya cepat. Cuma kesedihan, kesenangan, semuanya harus dilewati. Itu bukan tujuan. Kesedihan, kesenangan bukan tujuan. Tujuan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi raja kepada setiap diri insan manusia tadi. Itu tujuan. Jadilah hamba yang benar-benar taat dan patuh kepada perintah Sang Raja. Hamba ini kadang-kadang melanggar perintahnya. Suruhnya istirahat, masih lagi kerja berat-berat. Disuruhnya tidur, istirahat, masih begadang. Akibat diri tidak taat dengan Sang Raja, maka hamba tadi mengalami yang namanya sakit, mengalami yang namanya letih, lesu. Karena ketidaktaatannya kepada perintah Sang Raja tadi. Pada disuruh jangan minum kopi terlalu banyak oleh Sang Raja tadi. Jangan banyak-banyak begadang, banyak istirahat. Karena situasi dan kondisi tadi, mau tidak mau dia harus begadang. Karena situasi dan kondisi yang misalnya tamu yang banyak dan lain sebagainya, otomatis diri tadi terporsi. Mau istirahat yang banyak, tamu banyak, kita tidak enak dan lain sebagainya. Raja tadi menyuruh istirahat dan lain sebagainya, jangan terlalu capek dan lain sebagainya. Sudah Raja peringatkan tadi. Nah, inilah yang dialami diri ketika tidak begitu taat kepada perintah Sang Raja. Apa kameranya kayak cikok? Jadi kalaunya saran saja, jadi hamba tadi jadilah hamba yang sebenarnya taat dan takwa kepada perintah Sang Raja tadi. Kalau disuruh istirahat ya istirahat, kalau letih lesu itu tanda-tandanya sudah. Kita diperintahkan untuk istirahat, untuk berbaring, tidur dan lain sebagainya. Itu perintah Sang Raja. Nah, cuma kalau kondisi situasi tidak memungkinkan, namanya tugas, ya harus jalankan. Mau tidak mau kita tadi. Jadi saran saja, kalau diperintahkan tidur, banyaklah istirahat tidur tadi. Jangan memforsir tadi, jangan memaksakan diri. Jadi kalaunya kurang istirahat dan lain sebagainya, karena tidak taat, tidak patuh, menunda perintah istirahat, bukannya tidak patuh, istilahnya menunda untuk istirahat. Misalnya Sang Raja menyuruh engkau sekarang misalnya tidur, istirahat, berbaring. Tapi karena tamu banyak dan lain sebagainya, maka kita harus melayani tamu dan lain sebagainya. Jadi tertunda istirahatnya. Nah, ada lagi minuman, misalnya kopi, minum lagi kopi, dan lain sebagainya. Padahal tubuhnya sudah lemas, diperingatkan oleh Sang Raja tadi. Nah, cuma kita maksakan diri tadi. Karena situasi dan kondisi jadi tertunda. Jadi istirahat
Kalau disuruh istirahat, istirahat dengan segera tadi. Tapi kalau di perusahaan seperti Amiruddin dan sebagainya tidak bisa. Saprudin dan lain sebagainya mau tidak mau ikuti aturan perusahaan. Mau tidur di perusahaan malah dimarahi orang, apalagi di kantor mau tidur di kantor dimarahi. Nah, jadi tertunda ketaatannya tadi, tertunda ketakwaannya tadi. Bukannya tidak taat, artinya tertunda lah istirahatnya. Yang namanya kerja, harus istirahat, tahu kita istirahat tadi. Tapi mau tidur, cari bos gimana? Namanya pekerjaan. Nah, makanya dari itu, kalau ada waktu istirahat, gunakan untuk istirahat. Waktu bekerja ya bekerja tadi. Jangan waktu istirahat digunakan untuk yang lain, pas bekerja nanti itu kesusahan, kecapean dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji diri kita. Hanya diri kita lah yang lalai di dalam menjalankan perintah. Disuruh orang istirahat, kita masih bekerja. Nah, disuruh jangan terlalu minum kopi, kita minum kopi. Inilah akibatnya. Kadang-kadang ya memang kalau penyakit itu datang macam-macam, ada yang virus, berupa virus, bakteri, makanan tadi yang kita makan. Ada juga yang seperti itu tadi, kata orang ketularan penyakit orang, ya benar. Karena virus, bakteri tadi. Akibat apa? Akibat daya stamina tubuh kita yang tidak terjaga tadi. Disuruh istirahat, kita tidak istirahat. Kalau daya stamina kita masih kuat, nah, bakteri dan lain sebagainya tidak bisa mungkin bikin batang tubuh jadi lemas atau langsung sakit. Nah, jadi intinya, kalau hendak selalu terjaga diri tadi, taat-taat kepada perintah Allah. Kalau sudah sakit juga, artinya sudah menjalankan perintah juga, itulah sudah ketentuan musibah diri yang diterima oleh diri tadi, ya terima. Artinya sudah juga menjalankan perintah Allah, sudah. Artinya istirahat cukup sudah, makanan-makanan yang sehat sudah, vitamin sudah. Masih juga kita sakit, ya itu musibah sudah namanya. Artinya sudah ingat, sudah menjalankan perintah sudah, masih sakit, kata apa lagi? Jadi semuanya adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau disimpulkan, disimpulkanlah yang namanya sakit dan sehat, itu kehendak Allah juga. Kehendaknya juga. Mungkin disuruhnya istirahat ke diri kita. Dan waktu kita sakit itu adalah waktu terbaik. Menguburkan segala dosa dan kesalahan kita. Kalau orang sakit sampai meninggal dunia itu bagus. Artinya meluntur segala dosa dan kesalahannya yang telah lalu-lalu. Dengan dia berbanyak tafakur kepada Allah. Bahwa semuanya adalah kehendak. Nah, begitu juga sehat, hendaknya kita banyak tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah pemberiannya. Jadi baik sakit maupun sehat itu pemberian Allah. Walaupun bagi kita tak mengenakan, walaupun bagi kita tak menyenangkan, ini namanya pemberian. Nah, jadi nikmat saja semuanya tadi, baik itu sakit kah, sehat kah, itu nikmat saja. Terimalah keduanya. Nah, semuanya datang daripada Allah. Terima saja. Nah, jadi sakit itu nikmat juga, sehat pun nikmat juga daripada Allah. Nah, artinya engkau disakitkan supaya jangan terlalu kesana kemari lagi. Cuma disuruh istirahat kan enak. Disuruh tidur, berbaring, semuanya nikmat juga. Mungkin ada kehendak
lain daripada sang raja untuk diri kita lewat sakit. Jadi fitrahnya saja sakit tadi, semuanya kehendaknya juga. Jadi sehat pun sama, kehendak daripada Allah juga, baik sakit baik sehat, kehendak Allah juga sama. Bukan kita bersedih dan lain sebagainya, tidak. Cuma banyak diam. Nah, karena sudah menjadi kehendak sang raja tadi kepada dirinya. Nah, banyak diam aja tadi. Saya raja dilayani jerpejak, makan disurungi, minum enak juga lah. Raja sakit semuanya serba dilayani, makanan minuman disediai, mandi dimandii. Ya, siapa lagi? Mumpung ada waktu. Iya. Jadi bersyukur saja, semuanya nikmat Allah saja. Baik sakit kah, sehat kah, semuanya sama-sama. Banyak disuruh istirahat mungkin. Wah, Datuk Kapuas ini memang gagal, Pak. Jaga kalau masih nasib siang. Apalagi dibuat dalam karung. Nah, jadi syukuri saja, sehat kah, sakit kah, sama aja keduanya. Nah, terapi dipilih ya sama saja keduanya, jalani saja. Kesehatan, kesakitan. Sampai tugas berakhir ya meninggal dunia, innalillah. Sudah habis cerita. Jadi jangan heran lah kalau kita sakit semuanya. Kakak, Jam berapa dah? Nah, kadang. Nanti kita sambung lagi lah kapan-kapan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kelancangan, kehilafannya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, kurang berkenan di hati, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini ya silaturahmi saja. Segala kehilafan, kesalahan, baik tutur kata, perilaku yang kurang enak, kurang berkenan, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti kita lanjut di lain waktu. Ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sampai di sini dulu cara kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.